Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir pada bagian tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 6566. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa, apabila istisqa minta hujan, qala, beliau mengatakan, Allahumma anzil fi ardina barakataha wa zinataha wa sakanaha warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan pada tanah kami akan berkahnya dan perhiasannya dan ketenangannya, dan berikanlah rezeki kepada kami, dan engkau itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis ini riwayat Abu Awanah dan Tabarani, derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disyariatkannya istisqa, minta hujan. Nah, istisqa ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, istisqa itu ada salatnya. Jadi caranya salat 2 rakaat kemudian istisqa, atau istisqa benar ya, salat 2 rakaat kemudian istisqa. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, salat istisqa tidak pakai salat, jadi langsung doa saja. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat mereka hadis ini. Karena idza istasqa qala, Nabi kalau istisqa cukup mengatakan ini, enggak ada kata-kata salat di sini. Tapi kita jawab bahwasanya hadis ini tidak sahih derajatnya. Adapun hadis yang memulai istisqa dengan salat itu derajatnya sahih dalam kitab-kitab sunan. Maka lebih kuat dalam hal ini pendapat mazhab jumhur yang mengatakan disunnahkan salat istisqa atau doa istisqa disertai dengan salatnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kalau kita berdoa, kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa. Warzuqna, ini doanya, wa anta khairur raziqin, ini pujiannya. Nah, pujian di dalam doa itu boleh diawalkan, boleh juga diakhirkan. Kalau diakhirkan seperti dalam hadis ini. Kalau diawalkan seperti dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau berdoa hendaklah dimulai dengan pujian kepada Allah. Idza shalla ahadukum, kalau seseorang berdoa, shalla di sini maksudnya berdoa, falyabda bi tahmidillah ta'ala, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian silahkan berdoa, setelah itu terserah dia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka caranya adalah memulai dengan pujian atau ditutup dengan pujian. Hadis berikutnya 767.
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha, apabila membuka as-salata, salat, qala, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, dan hanya dengan memujimu. Maha berkah namamu dan maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Ini hadis bicara tentang doa iftitah, yaitu doa yang dibaca setelah kita takbiratul ihram. Disebut iftitah, disebut juga istiftah. Hadis ini mengatakan istaftaha, berarti namanya istiftah. Tapi dalam hadis yang lain disebut iftataha, berarti namanya iftitah. Maka ada dua nama. Doa iftitah sangat banyak, sehingga para ulama berselisih pendapat dalam memilih mana yang lebih utama dipakai. Sebagian ulama memilih riwayat ini, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Siapa yang memilih ini? Imam Malik. Kenapa beliau memilih ini? Karena iftitah ini disampaikan oleh Umar bin Khattab di depan khalayak ramai. Beliau naik mimbar, kemudian mengajarkan kepada para pendengar, para sahabat dan para tabi'in untuk membaca doa iftitah seperti ini. Nah, maka karena di kalangan disampaikan di khalayak ramai, maka kata beliau, inilah yang paling kuat, sehingga inilah yang paling utama untuk kita jadikan sebagai doa iftitah. Imam Bukhari memilih doa iftitah yang lain, yaitu doa iftitah yang paling sahih derajat hadisnya, yaitu yang biasa kita pakai dari sejak kita MI sampai sekarang. Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Ini paling sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Bukhari hadis nomor 744, juga diriwayatkan oleh Muslim hadis nomor 598. Nah, hadis itu kalau diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu tingkatnya paling tinggi, sahihnya paling atas, yang lain-lainnya di bawahnya. Nah, maka Imam Bukhari pilih ini karena ini yang paling sahih. Tapi ringkasnya, doa iftitah manapun yang sahih dari Nabi silahkan dipakai. Apakah ini sahih? Ini sahihnya hanya sahha mauqufan, sahih secara mauquf saja. Adapun sampai kepada Nabi, maka itu tidak sahih. Adapun di sini disebutkan ini adalah qaf muttafaqun alaih, maka ini tidak benar. Jadi ini kodenya salah, semestinya bukan muttafaqun alaih, karena kita tidak temukan hadis ini dalam riwayat Bukhari. Adanya dalam riwayat Muslim, itu pun sanadnya putus. Jadi ada dua jalur hadis ini. Jalur yang diriwayatkan Muslim sanadnya putus, berarti dhaif. Jalur yang diriwayatkan oleh Daraqutni sanadnya sambung, tetapi bukan dari sabda Nabi, tapi hanya perkataan Sayyidina Umar. Sehingga ringkasnya, wirid iftitah seperti ini dari Nabi tidak sahih, tapi dari Sayyidina Umar sahih. Tapi tampaknya Sayyidina Umar juga meriwayatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena masalah ibadah tidak bisa ditetapkan dengan ijtihad, tapi harus dengan tauqif atau dalil. Kemudian ada doa iftitah yang menurut saya paling istimewa yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seseorang sholat jamaah terlambat, kemudian dia mengucapkan iftitah ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka selesai sholat, Nabi mengatakan, ajibtulaha, saya heran terhadap wiridmu tadi, gara-gara wiridmu itu dibuka baginya pintu-pintu langit.
Maka kata Ibnu Umar, saya tidak pernah meninggalkan wirid itu sejak saya dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Jadi Ibnu Umar pilih wirid ini. Ini hadis riwayat Muslim. Kenapa beliau pilih wirid ini? Karena fadilahnya yang besar, yaitu pintu langit dibuka. Nah, kita sholat pintu langit dibuka, ini berarti sholat kita akan makbul, diterima oleh Allah. Kita berdoa, doa kita akan mustajab. Karena doa-doa kita dan amal-amal soleh kita itu naik ke langit. Jadi orang beramal itu amalnya naik ke langit. Orang membaca Quran, bacaan Qurannya ini naik ke langit. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fatir. Pada ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepada Allah naik kalimat yang baik dan amal soleh itu mengangkatnya. Berikutnya 68, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istalama, apabila menyentuh ar-rukna, rukun itu nama lain dari Hajar Aswad, qabbalahu, beliau mencium Hajar Aswad, wa wada'a, dan meletakkan khaddahu, pipinya al-ayman yang kanan, alaihi, di atas Hajar Aswad. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dua hal terhadap Hajar Aswad. Yang pertama, beliau mencium. Yang kedua, beliau sujud di atasnya. Mencium itu dengan mulut, karena mencium itu pekerjaan mulut. Sujud itu dengan jidat, karena sujud itu pekerjaan jidat. Maka di sini yang tidak sahih pada kalimat wada'a khaddahul ayman alaihi, beliau tempelkan pipi kanan. Nah, tidak begitu. Yang benar adalah mulut sama jidat. Tapi kalau pipi kanan, ini tidak sahih. Adapun tentang sujudnya Nabi pada Hajar Aswad, itu bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya dia itu mencium Hajar Aswad dan dia sujud di atasnya. Imam Hakim meriwayatkan hadis itu secara marfu, yaitu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Baihaqi meriwayatkannya secara mauquf, yaitu perbuatan Ibnu Abbas sendiri. Apa fadilahnya mencium Hajar Aswad? Yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad nanti akan disaksikan oleh Hajar Aswad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istalamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna di hadzal hajari lisanan, sesungguhnya Hajar Aswad ini memiliki lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Dia akan bersaksi bagi siapapun yang menyentuhnya besok pada hari kiamat dengan kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, derajatnya sahih. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji mabrur dan umrah mutaqabbalah mencium Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. 69. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stanna, apabila bergosok gigi, atas siwak, beliau berikan siwak itu al-akbar, kepada orang yang lebih tua. Wa idza syariba, tapi kalau beliau minum, a'ta, beliau berikan alladzi an yaminih, orang yang ada di kanan beliau. Hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi dari Abdullah bin Ka'ab. Hadis ini kata Suyuti dhaif, tapi kata Albani sahih. Kalau kita mengikuti Syekh Albani, hadis ini sahih. Berarti hadis ini menunjukkan dua hal, bahwasanya kalau siwak setelah kita selesai memakai, kalau mau kita berikan kepada orang lain, bukan dipilih yang kanan, tapi dipilih yang paling tua. Kenapa Rasulullah memilih yang paling tua? Karena pada waktu itu beliau sedang bersiwak, kemudian diberikan kepada orang yang lebih muda. Maka malaikat Jibril waktu itu ada, beliau menyuruh Nabi untuk mendahulukan yang lebih tua. Kabir, kamu dahulukan yang lebih tua. Nah, akhirnya sejak saat itu Rasulullah kalau bersiwak maka tidak memberikan kepada yang kanan,
tapi memberikan kepada yang lebih tua. Tapi kalau minum maka adabnya lain. Ini masalah yang kedua, yaitu dikasih yang kanan. Dikasih yang kanan itu adalah kalau ada orang di kanan beliau dan ada orang yang di kiri beliau. Karena biasanya duduk itu caranya halaqah, Pak. Nah, ketika duduknya halaqah, maka berarti ada orang yang ada di kanan, ada orang yang ada di kiri. Nah, maka adabnya kasih yang kanan. Tapi kalau duduknya seperti panjenengan seperti ini, saya di depan, panjenengan di hadapan saya. Nah, ini tidak ada sunnah memberikan yang kanan. Kenapa? Karena di kanan saya tidak ada siapa-siapa. Sehingga bukan berarti setelah saya dikasih minuman kemudian harus yang kanan sana, tidak ya. Karena apa? Karena ini tidak berlaku untuk ketika tidak ada kanan sama kiri. Demikian dijelaskan oleh Syekhul Albani maupun yang lain-lain sebagaimana saya baca dalam Mukhtasar Sahih Bukhari karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa boleh kayu siwak itu, satu kayu siwak digunakan untuk dua orang. Karena beliau di sini istanna, setelah menggosok gigi, atau beliau berikan siwaknya itu kepada orang lain. Hanya saja biasanya satu siwak ini kalau dipakai oleh dua orang, maka ujung dengan ujungnya itu dibedakan. Misalnya saya pakai ujung sini, maka nanti kayak saya berikan kepada orang lain pakai ujung yang sebelahnya lagi. Nah, sekarang kalau kita terapkan untuk sikat gigi, maka sikat gigi ini perlu dikasih dua, Pak. Bagian kanan sama bagian kiri. Nah, sehingga setelah saya pakai sikat gigi ini, masih ada satu yang belum kepakai, bisa diberikan kepada orang lain. Silahkan ini dipakai. Tapi seandainya satu sikat gigi isinya cuma satu sikat saja, ya, kemudian kita pakai, kita berikan kepada orang lain, bagaimana? Boleh tidak? Ya bolehnya boleh kalau dia mau pakai. Tapi kalau dia tidak mau pakai karena bekas saya, ya nggak ada masalah. Memang dibedakan antara siwak dengan sikat gigi ini. Kalau siwak ada dua ujungnya yang bisa dipakai untuk bersiwak. Apa sih dalilnya? Bahwasanya orang Arab dulu kalau memakai kayu siwak, satu untuk berdua itu adalah ujungnya dibedakan. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Pada Sahih Bukhari nomor 890, Aisyah mengatakan Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke rumah Nabi memakai siwak. Lalu Nabi melihat kepada siwaknya tersebut. Maka Aisyah mengatakan, tolong berikan siwaknya kepada saya, wahai Abdurrahman. Kemudian dia memberikan siwak itu kepadanya. Faqasamtuhu thumma madaqtuhu. Maka saya pun meremuk siwak tadi, lalu saya mengunyahnya. Nah, kata-kata qasamtu yang artinya meremuk ini menunjukkan bahwa yang dipakai adalah ujung siwak yang satunya. Ujung siwak yang sudah dipakai oleh Abdurrahman ini sudah diremuk. Karena siwak itu kalau nggak diremuk dulu, nggak dikunyah dulu, itu tidak bisa untuk gosok, masih keras. Nah, ketika dikatakan qasamtuhu, saya remuk, kemudian saya kunyah, nah, ini berarti ujung satunya yang masih utuh itu yang kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Nah, ini dalilnya bahwasanya cara pakai satu kayu siwak dua orang itu dua ujung yang berbeda. 70. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda, apabila dahsyat al-bardu, dingin, bakara, beliau menyegerakan bisolati, salat. Wa idza, dan apabila ishtadda dahsyat al-harru, panas, abrada, beliau mengundurkan bisolati, salat.
Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat melihat kondisi. Kalau kondisinya dingin, maka beliau menyegerakan salat. Karena hukum asalnya salat 5 waktu itu lebih utama dilakukan di awal waktu. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Yang paling utama adalah awal waktu. Kecuali kalau ishtadul har, panasnya dahsyat, baru beliau itu menunda salatnya. Kenapa ditunda salatnya? Karena kalau kita salat di awal waktu, panasnya masih dahsyat. Tapi kalau kita tunda agak dijeda, ya misalnya 1:30 atau jam 1, panasnya sudah mulai berkurang. Nah, sehingga tujuan Nabi mengundurkan waktu salat ketika musim dahsyat itu adalah untuk mencari kekhusyuan. Maka sunnahnya Nabi adalah segala perkara yang bisa menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita lakukan, dan sebaliknya segala perkara yang menyebabkan khusyuknya hilang maka hendaklah disingkirkan. Rasulullah SAW melihat di Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada tanduk kambing di depan itu. Maka beliau katakan, ini tolong ditutupi dengan kain. Karena kalau salat sambil melihat kepada tanduk menyebabkan tidak khusyuk salatnya, maka disuruh untuk ditutupi. Nah, sehingga meletakkan barang-barang di depan kita salat ini kurang utama. Misalnya orang salat kemudian HP-nya ditaruh di depannya, ini kurang utama. Karena orang yang salat tadi akan melihat kepada HP tersebut. Kalau kita salat jamaah, HP kita taruh depan, nah, pasti orang sebelah-sebelah kita bisa melihat HP tersebut, ya bisa melirik dan sebagainya, menyebabkan kurangnya kekhusyuan di dalam salat. Kemudian kata-kata ini, ishtadul haru, dahsyatnya panas, ini hanya berlaku untuk negara-negara panas seperti Hijaz dan yang lain-lain. Sehingga hadis ini tidak berlaku sama sekali untuk orang Indonesia, karena tidak ada ishtadul har, dahsyatnya panas, nggak ada. Panasnya Indonesia itu panas yang biasa, bukan panas yang dahsyat. Maka tidak ada mengundurkan waktu salat duhur untuk orang Indonesia karena tidak adanya hukum atau sebab tersebut. Makanya para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Kalau ada sebab, hukumnya muncul. Kalau tidak ada sebab, hukumnya tidak muncul. Nah, hukumnya abroda, mengundurkan salat. Kapan itu? Ketika ada sebabnya, ishtadul har, dahsyat panas. Nah, di Indonesia tidak ada ishtadul har, maka tidak ada menunda salat duhur untuk orang Indonesia. Kemudian yang dimaksud salat ini adalah salat duhur, bukan salat yang lain. Karena dahsyatnya panas itu hanya terjadi pada salat duhur. Sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan bidzuhri, abridu, tundalah atau undurkanlah, bidzuhri, salat duhur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama kemudian berselisih pendapat, bagaimana kalau salatnya ini bukan salat duhur tapi salat Jumat? Apakah salat Jumat juga diundurkan gara-gara panas yang dahsyat? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan salat Jumat juga diundurkan sama dengan salat duhur. Pendapat ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan al-badil kal asil. Al-badil, pengganti, itu hukumnya sama dengan yang asal. Hari biasa kita salat duhur, hari Jumat kita salat Jumat. Berarti salat Jumat ini pengganti salat duhur. Maka kalau salat duhur bisa ditunda gara-gara panas, berarti salat Jumat bisa ditunda gara-gara panas. Hanya saja ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada hukum untuk salat Jumat ditunda. Dan itulah pendapat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, tidak ada menunda salat Jumat. Meskipun panas dahsyat, nggak ditunda. Ini hukumnya khusus untuk zuhur saja, karena Rasulullah mengatakan abridu bidzuhri. Hadis 71, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila ishtaddat dahsyat ar-rihu, angin, asy-syamalu, utara,
Qala, beliau mengucapkan, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min syarri, dari keburukan, ma arsalta fiha, apa yang Engkau wahai Allah utus pada angin tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Syekh Albani, hasan menurut Suyuti. Seandainya dhaif, ini boleh diamalkan karena ini hanya berkaitan dengan fadilatul a'mal dan sejenisnya, dan ini doa yang baik, tidak ada masalah. Para ulama mengatakan angin itu ada 4. Yang pertama angin syamal, angin dari arah utara. Yang kedua angin janub, angin dari arah selatan. Yang ketiga angin soba, angin dari arah timur. Yang keempat angin dabur, angin dari arah barat. Jadi angin itu dikasih nama tersendiri disesuaikan dari mana dia berhembus, dari selatan atau dari utara atau dari timur atau dari barat. Rata-rata angin hembusannya kemana? Ke arah utara ya kayaknya. Nah, makanya para orang-orang Arab memberi nama dengan nama yang berbeda-beda ini karena adanya arah angin yang bermacam-macam, meskipun jarang yang ke barat dan ke timur, tapi ada. 72. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat, apabila dahsyat ar-rihu, angin, qala, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, lakhan, angin yang mengkawinkan, la aqiman, bukan angin yang mandul. Yang dimaksud angin yang mandul itu adalah angin yang tidak membawa kebaikan sama sekali, tetapi malah merusak. Adapun lakhan ini adalah angin yang menyebabkan turunnya hujan. Angin itu fungsinya 2. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa arsalna riyaha lawaqiha. Surat Al-Hijr ayat 22. Kami mengutus angin sebagai lawaqih. Lawaqih itu pengkawin. Pengkawin apa? Mari kita lihat tafsir. Ini saya bukakan tafsir Haumat, tafsir yang gampang dibaca dan ringkas dan tidak bertele-tele. Penulisnya orang kontemporer, Syekh Haumat dari Suriah, sudah wafat rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yursilullahu ta'ala riyah, Allah mengutus angin, fatalqahus sahab, lalu dia mengkawinkan awan, fatadurru bil ma, lalu awan menurunkan hujan, wa talqahus syajar, dan dia mengkawinkan pohon, fatatafattahu an awraqiha, sehingga pohon itu pun kemudian berdaun dan mengeluarkan kelopak dan mengeluarkan buah. Berarti ringkasnya lawaqih itu artinya adalah pengkawin 2, pengkawin pohon dan pengkawin awan. Ada awan jantan, ada awan betina, digiring oleh angin sehingga kumpul. Nah, ini kawin. Karena awan jantan dan betina kawin, maka muncul anak. Anaknya apa? Air. Pohon juga gitu, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, angin mengirim dirinya, menghembus pada yang jantan, kemudian terhembus mengenai yang betina, akhirnya terjadi perkawinan, maka kemudian muncul buah-buahan. Jadi hamilnya awan itu adalah mengeluarkan air, hamilnya pohon itu adalah mengeluarkan buah-buahan. Itu makna dari lawaqih. Itulah maksud tadi, Allahumma lakhan la aqiman, ya Allah jadikanlah angin ini lakhan, mengkawinkan, membawa hujan atau membawa buah, bukan angin yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan ini hadisnya sahih, dan ini termasuk sunnah yang sudah mati, maka harus kita hidupkan. Mari kita baca bersama, Allahumma lakhan la aqima. Lagi, Allahumma lakhan la aqima. Lagi, Allahumma lakhan la aqima. Sudah hafal insyaallah.
Maka ini dipraktekkan karena setiap hari kita pasti mengalami ada angin berhembus. Tapi ini kalau berhembus kencang. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah di sekitar kita yang kita sangat butuh kepadanya. Tanpa makhluk-makhluk ini kita bisa dikatakan tidak bisa hidup atau susah hidup. Yang pertama air. Tanpa air kita kehausan mati. Yang kedua sinar. Tanpa sinar kita kegelapan, sangat susah. Cari penghidupan susah, akhirnya kelaparan, mati juga. Yang ketiga angin. Kalau tidak ada angin, maka panas alam semesta ini sangat dahsyat sekali, sehingga kita bisa mati kepanasan. Maka satu air, dua adalah sinar, kemudian yang ketiga adalah angin. Ini sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Kalau mau ditambah lagi api juga termasuk, karena api kita butuhkan di dalam memasak dan sejenisnya. Maka ini nikmat-nikmat Allah yang kita harus mensyukurinya, sehingga salah satu cara mensyukurinya adalah ini tadi ya, berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 73. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila sakit, nafatha, beliau meniup ala nafsihi, pada dirinya, bil muawwidzat, surat-surat muawwidzat. Wa masaha, dan beliau mengusap, anhu, darinya, biyadihi, dengan telapak tangannya. Jadi maksudnya kalau kita sakit, maka hendaklah kita meruqyah diri sendiri. Caranya gimana? Baca surat-surat muawwidzat, lalu tiupkan pada tangan. Setelah ditiupkan pada tangan, lalu diusapkan. Kalau sakitnya di kepala, diusapkan kepalanya. Sakitnya demam seluruh badan, berarti diusapkan seluruh badan. Sakitnya sakit gigi, diusapkan di gigi. Maka ini termasuk dalil bolehnya kita tabarruk dengan bacaan Quran. Bacaan Quran dari mulut, kemudian kita ludahkan pada telapak tangan. Nah, kita tabarrukan dengan bekas-bekas dari bacaan Quran ini, kita usapkan pada tempat yang sakit. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Karena itu perlu kita hidup-hidupkan sunnah ini, yaitu sebelum kita beli obat, maka kita ruqyah diri sendiri dulu. Beli obat di apotek silahkan, ke dokter silahkan, tapi yang lebih penting adalah hidupkan sunnah Nabi, yaitu meruqyah diri sendiri. Apa yang dimaksud muawwidzat? Muawwidzat itu adalah bentuk jamak dari muawwidzah. Kalau muawwidzah ini mufrad, kalau jamak ditambahi alif menjadi panjang, muawwidzat. Jamak itu minimalnya adalah 3. Berarti yang dimaksud muawwidzat, surat-surat muawwidzat ini minimalnya 3 surat: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Muncul pertanyaan, Al-Ikhlas dimasukkan muawwidzat, mana ada kata-kata a'udzu? Kan nggak ada. Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, ada a'udzunya. Qul a'udzu birabbin nas, ada a'udzunya. Tapi Al-Ikhlas mana ada a'udzu? Langsung qul huwallahu ahad. Nah, sehingga kata-kata muawwidzat ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan muawwidzat ini bentuk jamak, berarti minimal 3, berarti 3 surat. Sebagian ulama mengatakan muawwidzat ini hanya 2 surat, karena yang ada a'udzu cuma 2 surat, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Lah terus gimana ini dikatakan jamak? Kalau cuma 2 mestinya kan muawwidzatan, 2 surat yang untuk perlindungan. Maka jawabnya 2. Menurut sebagian orang-orang Arab, kabilah Arab kan banyak, jamak itu mulai dari 2, itu sudah disebut jamak. Dan pendapat ini sesuai dengan riwayat tentang salat jamaah, ithnani fama fawqahuma jama'atun.
2 orang atau lebih itu sudah disebut jamaah. Berarti jama' itu minimalnya 2. Jawaban yang kedua, muawwidzat ini adalah 3 surat. Ini adalah 2 surat. Adapun diungkap dalam bentuk jama' muawwidzat karena isinya beberapa ayat. Beberapa ayat ini berarti banyak, lebih dari 3. Berarti apa? Jamaknya itu bukan suratnya yang jamak, tapi yang jamak itu adalah ayat-ayatnya. Jadi ringkasnya, boleh kita pakai pendapat yang pertama, muawwidzat itu adalah 3 surat. Boleh kita pakai pendapat yang kedua, muawwidzat itu adalah muawwidzatain 2 surat. Saya lebih suka pendapat yang mengatakan 3 surat. Kenapa? Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal muawwidzatain, dan surat muawwidzatain Falaq dan Nas kamu baca ketika sore dan kamu baca ketika pagi, diulang 3 kali. Itu menjaga kamu dari segala sesuatu. Ini kan mirip dengan hadis ini tadi. Orang sakit, maka dia butuh penjagaan dari sakit tadi, supaya sakitnya tidak berkelanjutan. Nah, mirip dengan ini. Nabi katakan takfika min kulli syai'. 3 surat ini menjaga kamu dari segala sesuatu. Nah, maka faedahnya yang sama, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud muawwidzat tadi adalah 3 surat. Kemudian kata-kata takfika min kulli syai' ini juga ada tafsiran yang lain, ya. 3 surat itu mencukupi kamu dari segala sesuatu, yaitu segala sesuatu zikir-zikir yang lain. Kalau sudah membaca 3 surat ini 3 kali, maka zikir pagi, zikir sore, dan yang lain-lainnya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Tidak akan ada orang bisa nyantet kita, karena sudah takfika, mencukupi kamu dari segala sesuatu wirid-wirid yang lain. Tapi alangkah bagusnya kita kumpulkan semua wirid pagi sore, sehingga wirid kita jadi semakin kuat. Maka orang-orang yang wiridnya kuat, insya Allah kondisi fisiknya juga lebih baik, dan juga kondisi keimanannya juga lebih baik. 74. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila sakit, waraqahu Jibril, dan malaikat Jibril meruqyah beliau, qala, beliau mengatakan, bismillahi yubrik min kulli da'in yashfi wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi ainin. Dengan nama Allah Dia akan menyembuhkanmu dari segala penyakit, Dia akan menyembuhkanmu, dan dari segala orang yang hasad, yang melakukan hasad, dan dari keburukan setiap yang memiliki mata. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, disunnahkannya meruqyah orang yang sedang sakit, karena malaikat Jibril meruqyah Nabi ketika sakit. Yang kedua, diperbolehkannya kita diruqyah tanpa meminta. Ini Rasulullah tidak meminta diruqyah, tapi beliau langsung diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah, cara meruqyah itu bagaimana? Bisa dengan wirid ini, bisa dengan wirid yang lain, bisa dengan bacaan Quran. Kalau pengen wirid ini dihafalkan, cuma 4 kalimat, gampang. Bismillahi yubrik min kulli da'in yashfi wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi ainin. Perhatikan 2 masalah. Masalah yang pertama, bismillahi, tulisan bismillah itu ditambahi dengan alif apabila tidak ada ar-rahmanir rahim, seperti dalam hadis ini, bismillahi yubrik. Nah, karena tidak ada ar-rahmanir rahim, maka setelah ba ada alif.
Seandainya setelah Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim, maka baknya dihapus. Itulah cara rasm atau penulisan bismillah yang benar sesuai kaidah. Yang kedua, di sini disebutkan dari keburukan setiap mata. Yang dimaksud mata ini adalah dua macam mata. Yang pertama, mata yang melihat dengan iri, maka akan menyebabkan orang yang dilihat akan menjadi sakit. Yang kedua, mata yang melihat dengan takjub tapi tidak membaca wirid, tidak membaca zikir, maka menyebabkan orang yang dilihat akan sakit. Karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai melihat anak kita misalnya atau barang yang milik kita, mobil, motor dan sebagainya yang menakjubkan kita, kemudian kita tidak berwirid, akhirnya rusak itu mobil kita dan motor tersebut, atau sakit anak kita itu. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan ada orang yang punya kebun yang sangat indah, dia masuk dengan takjub, tidak zikir, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Maka ditegur oleh saudaranya, kenapakah kamu ketika masuk kebunmu yang indah itu tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah? Artinya kalau kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, tidak akan terjadi kerusakan tersebut. Dalam hadis meskipun dhaif tetapi bisa diamalkan karena sesuai dengan ayat tadi. Disebutkan, barang siapa yang melihat sesuatu yang menakjubkan dia lalu dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka tidak akan mata bisa memudarati dia. Hadis riwayat Ibnu Sunni, derajatnya dhaif, tapi sekali lagi bisa diamalkan karena sesuai dengan ayat tersebut. Tambah satu hadis lagi. 75. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, jika sakit, iktahama, beliau memenuhi kafan, satu telapak tangan, min syuniz, dari jintan hitam. Syuniz itu nama lain dari habbatus sauda. Wa syariba alaihi, dan beliau minum atasnya ma'an wa asalan, air dan madu, maksudnya air dicampur madu. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani hadis palsu. Tetapi bahwasanya habbatus sauda bisa digunakan untuk obat, ini adalah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al habbatus sauda shifaa'un min kulli da. Habbatus sauda itu mengandung kesembuhan dari segala penyakit. Selain mati nggak bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian madu ini juga mengandung kesembuhan berdasarkan ayat Quran. Nah, di sini pelajaran yang penting adalah kalimat ini, ma'an wa asalan, air plus madu. Ini dijelaskan oleh para ulama. Madu itu kalau diminum secara langsung maka manfaatnya kurang banyak. Lebih banyak kalau madu dimasukkan dalam air kemudian diaduk, kemudian diminum. Makanya di sini dikatakan ma'an wa asalan, air dan madu, maksudnya dicampur. Karena itu silahkan yang sudah biasa minum madu tapi nggak dicampur, mulai hari ini dicampur karena itu lebih berkhasiat. Dan para ulama mengatakan manafi'ul asal la tuhsa, manfaat-manfaat madu nggak bisa terhitung saking banyaknya. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Monggo silakan. Bolehkah meninggalkan sunnah-sunnah sholat ketika kita terpaksa meninggalkannya karena kondisi yang sempit? Boleh, namanya aja sunnah.
Contoh, kalau kita sholat di bagian akhir kita wajib membaca sholawat. Salawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita, dan seterusnya panjang. Ini yang wajib, cuma yang pertama saja, Allahumma sholli ala Muhammad, ini yang wajib. Adapun wa ala ali Muhammad dan seterusnya, ini sunnah. Sehingga kalau kita sholat subuh ketika turun dari kereta, ternyata keretanya sudah mau berangkat, maka tahiyatnya diringkas saja. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, jerantal naik kereta. Kalau panjenengan selesaikan sampai innaka hamidum majid, sampai masih dajjal, keretanya udah berjalan, Pak. Seandainya terpaksa begitu, nggak apa-apa. Jadi yang wajib cuma apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan inilah pentingnya fikih. Kalau kita cuma baca hadis saja, nggak akan kita paham mana wajib, mana sunnah, mana hay'ah. Karena pembagian seperti ini penjelasan dari para ulama. Jadi para ulama itu sudah membaca banyak hadis, kemudian banyak hadis itu kemudian dikumpulkan, diringkas menjadi kitab fikih. Ini seperti anak-anak MI kita itu loh. Anak-anak MI kita buatkan buku. Buku yang kita buatkan itu bukan untuk menandingi Quran dan hadis, bukan. Tapi karena kalau anak-anak itu langsung kita ajarkan Baqarah, nggak akan paham-paham, susah. Diringkaskan biar gampang. Nah, fikih kayak begitu itu. Nah, makanya pentingnya kita belajar kitab fikih, karena kita tidak akan menemukan penjelasan-penjelasan seperti ini kecuali dalam kitab-kitab fikih. Gitu Bang ya? Sunnah aja. Maka dibaca yang rukun-rukun ya. Rukun salat bacaan itu yang pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat selawat akhir, kelima salam. Nah, itu yang bacaan. Kalau yang gerakan ya yang sebagaimana yang kita ketahui itu. Ada lagi mungkin? Enggak. Yaitu diawali oleh lembaga keuangan yang menamakan diri lembaga anti riba. Jadi mereka menawarkan supaya investasi uang misalkan 10 juta itu nanti bisa dikembalikan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Terus 10 juta itu nanti menjadi 20 juta. Bagaimana itu nggak jelas. Dia mengeluarkan duit berapa? 10 juta. 10 juta menjadi 20 juta. 20 juta. Sudah dijanjikan begitu? Iya. Yaitu riba dong. 10 juta kok kembali 20 juta. Ini riba namanya. Kalau mau bagi hasil itu prosentase dari keuntungan, bukan prosentase dari uang. Uangmu berapa? 10 juta. Oh, nanti prosentasenya keuntungan kamu 100%. Nah, berarti menjadi 20 juta. Ini riba. Persentase dari keuntungan naik turun. Ya, namanya keuntungan, bisa naik bisa turun. Nggak tahu itu kenapa kok disebut anti riba padahal melakukan riba. Apa yang biasa disebut itu maling teriak maling. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.